Halo, salam waras. Dengan Horror Story Channel, kita akan bertemu dengan Mas Yuda AB sebagai narasumber saat ini dan akan memberikan informasi mengenai apa itu metafisika. Bagaimana Mas Yuda? Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Yuda akan memberikan informasi mengenai makhluk gaib, bagaimana kegiatan mereka di dunia ini seperti apa ya. Oke, baik. Kita tunggu saat ini. Ya, Mas Yuda, bisa diceritakan mengenai apa yang Mas Yuda bisa, apakah itu makhluk gaib atau metafisika itu seperti apa dan jenis-jenisnya seperti apa, Mas? Sebetulnya bukan masalah saya bisa, cuman sebatas apa yang saya tahu nih ya. Sebatas apa yang saya tahu. Pengalaman, ini gue cerita dulu lah tentang pengalaman ya. Saya berkecimpung di dunia spiritual itu dari tahun 90. Jadi cukup lama lah, kalau tahun 90 berarti kan sekitar 31 tahun. Jadi sepengetahuan saya, yang namanya makhluk gaib itu ada, dan itu harus diyakini. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kita meyakini sesuatu hal yang akan menjadi salah kaprah kalau kita salah gitu loh. Artinya makhluk gaib itu kan bagaimana, karakternya seperti apa, zatnya seperti apa, dia punya sifat seperti apa, dan bagaimana dia, itu yang memang kita harus tahu. Kalau kita nggak ngerti, ya akhirnya akan menyimpulkan sesuatu hal yang menggiring opini bahwa penyesatan ya. Betul. Terus untuk jenis-jenis sendiri, Mas? Jenis makhluk gaib itu seperti ada berapa jenis, Mas, di alam ini? Sebetulnya kalau masalah jenis, ya satu jenis. Kalaupun toh ada orang menyebut itu jin, ada orang menyebut itu iblis, siluman, setan dan lain sebagainya, itu kan orang yang memberi nama, Mas. Betul. Jadi orang yang memberi nama. Jadi harus kita tahu dasar dulu, ya kan? Di dalam agama manapun, di dalam ilmu atau hukum apapun, yang namanya makhluk gaib itu tercipta dari satu zat, ya kan? Satu zat adalah api. Semua orang tahu ya kan, dia terbentuk daripada api. Ini harus kita pahami dulu. Nah, kenapa dia bisa berinteraksi dengan kita? Kenapa dia bisa berdekatan dengan kita, berdampingan dengan kita? Manusia terdiri dari 3 zat, air, api, dan tanah. Itu jelas. Sehingga kita bisa berinteraksi, kita bisa berdampingan, kita bisa bersosialisasi dengan mereka karena kita punya elemen yang sama dengan mereka. Dan api, sama-sama api. Ada satu gaib yang tidak bisa berinteraksi dengan manusia adalah malaikat. Dia terbuat dari cahaya. Manusia nggak punya itu. Manusia nggak punya, dalam dirinya unsur cahaya nggak punya. Sehingga tidak ada satu alasan kalau manusia bisa berinteraksi dengan mereka. Elemen itu tidak ada. Malaikat, ya kan? Kalau ada manusia yang bisa berinteraksi dengan malaikat, bohong aja, ya kan? Karena apa? Ya memang elemennya kita nggak ada. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kita bisa berinteraksi, kita bisa berdekatan karena kita punya satu zat. Yang jelas, yang membedakan kita berada pada dimensi yang berbeda. Kan begitu, Mas? Ada satu dimensi yang berbeda. Dan dimensi itu punya satu pintu-pintu yang berdekatan. Artinya begini, manusia sudah diciptakan dengan berbagai macam simbolnya. Contoh, untuk membuktikan bahwa mereka ada, manusia sudah punya indera nih. Ada berapa? 5 indera. Indera perasa, indera pendengaran, penglihatan, indera penciuman dan lain sebagainya. Kan ada punya 5 indera. Nah, ketika kita dimensi 1 itu sudah terbuka, indera perasa dulu kita yang dihajar, ya kan? Atau keberadaan makhluk gaib yang ada apa, kita merasa merinding. Rasa dulu, kita merasa ini indera perasa. Oh, berarti satu pintu dimensi sudah terbuka. Kan begitu. Kedua, kita masuk lagi ke indera kesana. Kedua yang dihajar adalah indera penciuman. Indera penciuman itu kita kok merasakan bau wangi, bau busuk, bau bunga-bunga dan lain sebagainya. Oh, berarti di situ ada makhluk, ya kan? Terus yang ketiga ada indera pendengaran, kan begitu? Yeah. Kok saya sudah mendengar anak kecil nangis, ada bayi nangis, ada
orang tertawa dan lain sebagainya, berarti pintu dimensi kita udah terbuka semakin dekat, kan begitu. Yang terakhir adalah dihajar adalah indera penglihatan kita. Ketika kita sudah bisa melihat mereka, berarti dimensi kita sudah sangat dekat, gitu. Artinya kita sudah bisa melihat. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Ketika kita sudah ketemu dengan mereka, melihat dengan mereka, bagaimana sih hasilnya, kan begitu Mas? Ya. Bagaimana hasilnya? Jadi kan banyak cerita yang di luar sana miring, ya kan? Mereka terbuat dari apa, mereka seperti apa sehingga dia bisa berinteraksi dengan manusia seperti apa gitu. Ya betul. Beda harus kita punya. Kalau mereka sudah terbuat dari api, Mas, mereka kan terbuat dari api, sehingga bentuk zatnya adalah bukan benda padat. Dia asap ya? Asap, ya kan? Terbuat dari api, bentuknya asap. Cuma bisa berubah-berubah. Ya, inilah. Kalau masalah berubah begini, yang harus kita pahami betul adalah mereka diciptakan di dunia ini. Ya terus. Mereka diciptakan di dunia ini adalah untuk mengganggu manusia. Itu wajib hukumnya kan? Itu yang di atas sudah menciptakan. Kaum hantu, jin, semat, demit, iblis dan lain sebagainya, kamu ada di manusia, ganggulah manusia. Kan gitu. Ada di dunia ini, ganggulah manusia. Nah, kodratnya mereka memang untuk mengganggu manusia. Sehingga ketika dia berubah wujud seperti yang manusia khawatirkan. Karena apa? Unsur elemen api pada tubuh manusia adalah emosional, hawa nafsu, ya kan? Adalah emosional dan hawa nafsu. Jadi ketakutan kita, kekhawatiran kita yang mereka akan mencoba mewujudkan. Tuh, bisa disentuh? Enggak. Kan begitu Mas. Kalau ini bisa disentuh, nyentuhnya dari mana? It's not solid, dia bukan benda padat, kan gitu loh. Dia bukan benda padat yang sehingga tidak bisa seenaknya kita sentuh dan lain sebagainya. Dipegang dia bisa. Tidak bisa. Contohnya seperti ini, saya lihat. Dia seperti ini, kan begitu. Ini bisa berinteraksi atau masuk ke dalam manusia. Ini masuk bisa, masuk ke dalam tubuh manusia bisa. Sehingga saya percaya kalau ada orang namanya kesurupan, karena dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia mempengaruhi emosional kita. Saya percaya itu, kan gitu. Tapi kalau yang seperti ini terus kita pegang sampai kita tarik-tarikan, bohong, nggak bisa. Jadi memang harus dipahami dulu dia punya karakter dasar yang seperti apa. Dia bisa berubah, bisa. Dia bisa mengganggu manusia, ya memang itu tugasnya, memang harus mengganggu manusia, kan gitu. Dan mereka punya satu tingkatan Mas, punya satu tingkatan. Jadi ketika dia bisa mengganggu manusia, ya kayak semacam dapat reward lah, mereka kan gitu. Nah disitulah mereka belajar bagaimana caranya mengganggu manusia dengan ilmu-ilmu yang dia kuasai, kan begitu. Sehingga muncul, ya kan, untuk lebih ekstrimnya lagi muncul yang namanya poltergeist. Ya, poltergeist itu adalah menggerakkan benda. Kalau di ilmu metafisika ada telekinetik, kan gitu kan, poltergeist. Nah, kekuatan poltergeist itu adalah ya kekuatan yang hanya sebatas itu, gitu loh. Bukan kekuatan poltergeist yang karena dia bukan benda padat, kan gitu. Dia bisa gotong manusia sampai dipindah dari sini sampai ke mana tahu gitu kan, nggak bisa. Seperti cerita-cerita dulu di musola atau di masjid orang pindahkan waktu tidur ya, nggak bisa. Tidur terus jadi pindah, bukan. Artinya kan, nah ini ada satu alasan Mas. Ada banyak cerita orang tidur di masjid terus akhirnya dia dipindah ke kuburan atau kemana lah, kan gitu kan. Lah kenapa pindahnya kok malam hari pada saat orang nggak ngeliat, tahu-tahu udah pindah? Ya yang pindah dia sendiri. Yang dipengaruhi adalah emosi dia, ya kan. Semacam kalau bahasa orang Jawa ngelindur apa gimana gitu ya. Ngelindur dia jalan sendiri, yang orang lain nggak tahu tapi terkesan bahwa dia berpindah, kan begitu. Nih jadi poltergeist itu paling bisa menggerakkan tanya seperti ini kok. Nah, seperti ini, jadi sedikit. Itu kemampuan mereka gitu. Jadi kalau kemampuan mereka bisa memindahkan berkilo-kilo tidak bisa. Wah, adalah. Ya nggak tahu kalau itu zaman dulu sejak saya belum lahir yang katanya bisa memindahkan rumah, bisa memindahkan pohon. Karena selama pengetahuan saya dari lahir saya mempelajari ini, saya belum pernah melihat satu bukti bahwa
dia bisa memindahkan dengan berat yang seperti itu gitu loh. Saya belum pernah lihat. Cuman kalau dia menggeser kursi, dia menggeser lemari, dia menggeser bantal, menggoyangkan korden dan lain sebagainya, oke lah. Artinya ya, kekuatan mereka yang sampai sebatas itu. Kemampuan itu. Itu. Terus kalau ada bilang orang mencekek itu bagaimana? Setan mencekek manusia. Ya. Jadi gini. Seperti tadi saya sampaikan adalah mereka kan menyerangnya adalah emosi kita. Karena elemennya api yang diserang adalah emosi kita. Sesuatu yang bukan benda padat kita yang diserang kan. Jadi sama halnya dengan orang kesurupan tadi. Ketika dia masuk, dia menjadi satu kesurupan. Bisa mas, ketika dia kesurupan kan lost, dia nggak kontrol dengan apa yang pada dirinya sendiri, dia nggak kontrol. Orang kesurupan mana sadar dia, mana tahu kan gitu kan, nggak kontrol. Jadi dia semakan, dia mencekik dirinya sendiri pun bisa, dia membunuh dirinya pun sendiri bisa, kan begitu. Bahaya nggak kita ketika kita berinteraksi dengan makhluk gaib? Bahaya kalau kita nggak tahu, kan gitu loh. Kalau kita nggak tahu mekanismenya, kalau kita nggak tahu bagaimana dia, bahaya. Ketika dia masuk, kita ada di gedung paling tinggi, kita nggak sadar lompat, bahaya, membunuh itu berarti kan bisa membunuh. Tapi yang membunuh dengan cara itu tidak semata-mata kita terus dilempar, dibanting, dicekek, enggak. Ya kita sendiri, ya kekonyolan kita sendiri karena emosi kita yang digerakkan. Karena dia masuk ke dalam tubuh. Iya, karena ada yang masuk ke dalam diri kita. Jadi nggak ada dia bawa pedang terus nusukin kita, nggak ada. Saya cerita di film-film itu kan, cerita film itu kan. Kita dicekek, kita dibanting, nggak ada gitu. Ya, itu dari diri kita sendiri. Betul. Makanya saya mengatakan bahwa kita sebetulnya posisi kita adalah menang dan menang dengan mereka sebetulnya ya kan, karena kita sudah punya 3 elemen, air, api, dan tanah. Yang jelas sudah ada satu netralisir untuk mengalahkan api. Kita punya airnya gitu kan gitu. Makanya menurut saya bodohnya manusia kalau kita takutlah sama mereka kan gitu, karena kita sudah menang dan menang. Sama mereka tuh menang dan menang. Harus berani lah. Harus berani, intinya cuma itu. Ya kalau kita takut, emosional kita yang dipermainkan sama mereka, ya kita kesurupan. Kenapa? Orang bisa kesurupan pada saat dia blank, pada saat dia zero, pada saat pikirannya ya, gampang itu dimasukin kosong ya kan. Masuklah elemen api kita yang semakin diperbesar. Begitu diperbesar, kita lost control ya kan. Entah itu kita naik mobil, entah itu kita naik ke pohon tinggi, lompat nih, selesai kita kan begitu. Betul. Itu yang pengaruh dari situ ya. Iya. Terus mengenai makhluk halus itu sendiri mas, itu ada beberapa mitos ya seperti Nyai Roro Kidul dan banyak lagi ya. Itu jenisnya berarti apa mas? Kalau saya begini, saya menyebutnya itu makhluk gaib. Kalaupun toh dinamakan Nyai Roro Kidul, dinamakan Dewi Lenjer, Nyai Lanjar dan sebagainya, ya kan kita yang memberi nama sebetulnya. Karena ini kan penggiringan atau cerita legenda dari dulu. Orang kekhawatiran bahwa di Laut Selatan ada ratunya, ratu hantunya namanya Roro Kidul, sehingga manusia-manusia itu sudah diperbudak dengan cerita, ya kan gitu loh. Padahal kan kita harus tahu mereka bisa berubah wujud apa saja seperti yang dia inginkan, kan begitu. Kita ada di Parangtritis bisa melihat Nyai Roro Kidul. Di waktu bersamaan kita di Pelabuhan Ratu bisa melihat Ratu Roro Kidul. Artinya apa? Artinya loh, itu juga mana yang Ratu Kidul asli kan begitu. Artinya dia bisa berubah wujud yang seperti kita inginkan. Jadi obsesi kita, kekhawatiran kita kan gitu. Makanya kalau di Jawa ada hantu yang namanya peri mas. Peri kan selalu identik dengan kecantikannya. Cantik kan? Peri cantik. Nah sekarang cantik saya dengan cantiknya mas kan berbeda. Relatif kan gitu loh. Cantik saya mungkin melihat si A, oh ini cantik seksi. Cantiknya mas mungkin melihat si B, cantik kan beda kan kapasitasnya. Nah makanya dia mewujudkan kecantikannya seperti pada obsesi kita kan, pemikiran masing-masing orang. Jadi dia mewujudkan Ratu Kidul cantik. Nah kalau menurut saya Ratu Kidul itu wujudnya seperti yang menurut saya nggak cantik, ya tetap nggak cantik, tapi orang lain mengatakan cantik. Artinya kan berbeda kita berbeda pemikiran kan gitu. Betul. Jika kita pasti akan melihat satu objek yang berbeda kan begitu mas. Mereka itu mempunyai kerajaan masing-masing atau bagaimana mas? Ada punya sendiri komunitas atau gimana? Jadi begini, ini karakter dasar mereka ya. Karakter dasar mereka terbuat dari satu zat. Udah karakter dasar mereka. Mereka karakternya adalah teritorial.
teritorial, ya kan. Terus karakter yang ketiga adalah mereka populasinya semakin hari semakin membesar tanpa ada satu pemusnahan yang sudah dijelaskan pada hukum manapun mereka akan dibinasakan di nantilah di hari akhir kan. Ini yang semua tahun saya tahu ya. Terus yang satu ini tadi yang dia teritorial, jelas dia akan menguasai satu tempat di mana dia menetap kan gitu. Dia menguasai satu tempat di mana dia menetap. Artinya begini, populasi mereka semakin lama semakin besar dan dia selalu membutuhkan satu tempat di mana dia akan tinggal untuk mengganggu manusia kan gitu. Contoh, makanya kan zaman cerita dulu, jangan kamu kencing di situ, jangan kamu buang sampah di situ, nanti kesambet dan lain sebagainya. Yang artinya ya itu memang ada satu makhluk yang menetap di situ gitu. Kawasan karakternya mengganggu, ya pasti akan mengganggu orang yang mengganggu wilayahnya kan begitu. Nah, teritorial dia makin lama akan membentuk satu komunitas, ya kan, membentuk satu komunitas dan komunitas itu akan semakin besar. Saya tidak memungkiri bahwa ada orang menyampaikan bahwa di situ ada kerajaan jin, di situ ada kampung jin, kota, ya kan, nggak memungkiri karena apa ya, mereka berkomunitas, jadi membentuk satu kelompok yang dari kecil akan menjadi satu kelompok yang menjadi besar. Makanya di laut pun juga begitu, mereka menjadi satu komunitas sehingga orang-orang menyebutnya ketika orang bisa melihat sampai ke jauh sana, oh ini kerajaan jin yang ratunya adalah Ratu Kidul ya, karena komunitasnya itu tadi dia terbentuk. Oh, itu kan dari sejak zaman bala, mungkin dari kita belum lahir sudah ada gitu loh, kata-kata itu gitu loh. Itu. Jadi begini Mas Yuda, mengenai seperti yang baru-baru ini terjadi, seperti babi ngepet itu ya, yang sempat viral. Itu menurut Mas Yuda bagaimana Mas? Apakah itu betul babi ngepet bisa berbentuk babi, padat, atau dia makhluk halus Mas? Aduh, jadi kalau cerita itu kan ini kan sebetulnya cerita babi ngepet, cerita tuyul, buto ijo dan lain sebagainya itu kan legenda Mas. Legenda sebetulnya kan, dongeng. Mungkin zaman dulu ya kan, babi ngepet, tuyul dan lain sebagainya mungkin ada, mungkin kan gitu loh. Malam kalau masalah itu kan. Tapi kalau kita bercerita tentang zaman dulu masalah babi ngepet, makanya muncul babi ngepet. Zaman dulu kan rumah di perkampungan, zaman saya belum lahir mungkin zaman yang saya masih kecil mungkin kan, cerita babi ngepet itu kan sudah ada sehingga difilmkan dengan berbagai macam ilustrasi kan. Zaman dulu kan saling jauh Mas, rumah ada di hutan, di perkampungan dan lain sebagainya. Mungkin makhluk yang ditakutin zaman dulu ya babi, harimau dan lain sebagainya, karena itu memang makhluk yang betul-betul banyak kan begitu kan, yang ditakuti kan memang seperti itu. Sehingga muncul satu inspirasi seperti tadi yang saya sampaikan adalah hantu akan berubah wujud seperti apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan kan begitu. Nah, muncullah babi kan gitu, karena babi sudah jelas kita tahu dia adalah bagian daripada hama kan, zaman dulu mewakilkan orang dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi dengan jenis, orang menyebutnya ini jenis siluman ya, jenis siluman. Bisa saja terjadi ketika hantu yang dipelihara dengan orang, ya, dengan manusia, dia bisa berubah bentuk untuk menakut-nakutin orang, ya kan? Bisa berubah bentuk untuk disuruh-suruh orang, ya kan? Karena memang ada korelasi ketika dia bisa berinteraksi, karena kita punya satu zat itu tadi. Nah, yang jadi masalah kalau di zaman sekarang, ya kan? Di zaman sekarang ada babi ngepet dengan asumsi bahwa dia mau mencuri, ya kan, asumsi dia untuk pesugihan dan lain sebagainya, orang harus berubah menjadi hantu harus berubah menjadi babi, masuk ke dalam perumahan, masuk dalam perkampungan, ya udah pasti jawabannya jelas ketahuan kan gitu loh, ya kan. Ya konyol aja orang yang mempercayai bahwa ilmu pesugihan dengan babi ngepet masih berlaku di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin orang berubah menjadi kucing, mungkin akan kamuflase, ya kan? Orang berubah jadi nyamuk, mungkin orang akan kamuflase sehingga dia bisa melakukan aksinya.
Tapi kalau berubah menjadi babi masuk perumahannya belum nyampe depan rumah, sampai pintu gerbang juga udah digebukin sama orang kan begitu. Ditangkap ya. Ditangkap kan begitu. Makanya kalau di zaman sekarang muncul cerita tentang babi ngepet, cerita tentang apalah kucing ngepet ke apa, anjing ngepet dan lain sebagainya, bohong, nggak ada lah. Ya bodoh aja orang yang percaya hal-hal semacam itu. Loh, bukannya kita mengingkari bahwa itu ada. Ada itu mungkin dulu, zaman dulu ada mungkin. Cuman kenyataannya selama saya 30 tahun lebih, saya belum pernah artinya menemukan bahwa ini babi jelmaan kan gitu loh. Belum pernah menemukan bahwa ini ular jelmaan, belum pernah. Ini buaya jelmaan. Alhamdulillah saya udah kemana-mana ketika ada satu cerita bahwa di sana ada buaya jelmaan penunggu sungai A, ular jelmaan penunggu ini, ikan jelmaan penunggu ini. Ternyata kenyataannya bukan seperti yang orang-orang ceritakan gitu loh. Ini zaman sudah zaman modern, zaman digital, sudah zaman-zaman apa sih, milenial, yang artinya kita harus bisa misah bahwa ilmu ilmu spiritual itu ada, ya kan gitu loh. Ada ilmu gaib itu ada, cuman ya kita benar-benar cerdas lah, kita benar-benar waras menempatkan itu pada posisi yang benar kan gitu loh. Jangan sampai dipukul itu cerita zaman dulu, legenda zaman dulu, kita masukkan di zaman sekarang yang akhirnya menjadi satu pembodohan kan gitu loh. Betul. Beda zamannya, sudah beda mas. Beda ya. Kan gitu, beda. Terus zaman dahulu sendiri untuk babi ngepet itu bentuknya padat, betul babi atau bagaimana mas? Ya seperti saya jelaskan tadi mas, harusnya kalau dia bukan makhluk hidup seperti kita, ya bentuknya bukan padat, kan gitu mas, bentuknya bukan padat. Cuman dia menyerupai babi. Menyerupai babi, ya kan? Karena mereka bisa berubah apa saja yang seperti yang kita khawatirkan atau yang kita takutkan. Kita takut dengan pocong, yang berubah jadi pocong dia kan. Kita takut dengan harimau, jadilah harimau. Kita takut dengan ular, jadilah ular, kan begitu. Jadi hanya kekhawatiran kita, ketakutan kita sehingga dia berubah wujud. Dia bukan benda padat. Kalau ada babi ngepet ketemu dan itu benda padat, itu udah babi asli itu. Kan begitu saja ceritanya, kan begitu. Udah palsu lah, bohong lah. Palsu, kan begitu loh. Jadi kalau ada cerita yang harus dengan cara-cara tertentu untuk melihat supaya ini menjadi benda padat, ya nggak mungkin. Solid benda padat adalah benda padat, bukan benda padat, bukan benda padat. Jadi nggak bisa disatukan dalam konteks ini. Bisa. Berarti kemungkinan kalau ada babi ngepet itu pasti nggak bisa ditangkap ya? Atau tuyul pasti nggak bisa ditangkap? Nggak bisa lah, kan begitu. Bukan benda padat gimana nangkapnya? Kalau ada orang bisa nangkep bahkan sambil tarik-tarikan begitu kan, ya lucu aja mas, kan begitu loh. Kita udah tahu zatnya tadi saya sebutkan, dan dibeginin aja nggak bisa, kan begitu kan. Tapi masuk ke dalam tubuh kita bisa, kan begitu. Terus kalau ada cerita ada orang kan yang bisa nangkap hantu, ada orang yang bisa membersihkan hantu, percaya. Tapi caranya bukan tangkap dia tarik-tarik, dimasukin botolnya, bukan, kan begitu loh. Artinya dia bisa masuk ke dalam tubuh, jadi tentunya dia punya mekanisme, punya teknis sendiri untuk mengakali hal-hal semacam itu. Jadi tidak manual seperti yang kita lihat, ya kan. Kalian diminta tarik-tarikan, bahkan pukul-pukulan, berantem segala macam, apa itu? Tidak mungkin ya. Lah iya, zatnya juga udah berbeda kan gitu kan. Dia bukan benda padat. Itu kuncinya di situ sebetulnya. Kita harus punya satu batas koridor yang benar. Dia bukan benda padat dan kita benda padat. Artinya kita tidak bisa saling berinteraksi secara padat, itu saja. Tapi berinteraksi secara psikis bisa. Itu mas. Terus mengenai makhluk halus sendiri mas, untuk merasakan kehadiran mereka itu seperti apa mas? Ada banyak cara ya? Atau gimana? Ada. Ya, manusia itu kan sebetulnya sudah berdampingan mas, sudah berdampingan dengan mereka. Hidup kita ini kan berdampingan dengan mereka, sangat dekat sekali. Bedanya di dimensi saja. Dan manusia sudah diciptakan punya 5 indera, ya kan? Seperti tadi saya sebutkan, punya indera, ada indera perasa, indera penciuman, pendengaran dan lain sebagainya, bahkan penglihatan. Nah, dimensi itu dibatasi dengan indera-indera kita. Contoh, ketika kita masuk pada fase dimensi yang lebih awal, lebih mula, ya kan, kita bisa merasakan dulu ada makhluk, sudah merasakan merinding dulu kan, merinding.
Nah, kita lebih dekat lagi sudah bisa kayak bau apa nih, mencium bau apa ini kan begitu, bau wangi lah, bau apa, ini indera kedua kita, indera penciuman kita, seterusnya sampai indera pendengaran kita kan, mendengar ada suara orang menangis, ada suara orang ketawa dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah indera penglihatan kita, oh kita udah bisa melihat, berarti dimensi kita udah betul-betul terbuka sama mereka kan gitu. Nah, inilah yang dimanfaatkan keunggulan manusia, mereka bisa ketemu dan bisa membatasi tidak ketemu dengan mereka. Itu saja. Jadi itu ada satu proses, Mas. Ada satu proses bagaimana kita bisa membuka indera-indera kita. Jadi tidak akan instan. Jadi kalau ada orang dibuka inderanya, terus tiba-tiba dia bisa melihat, terus ditutup lagi inderanya nggak bisa lihat, nggak bisa. Saya tanya sekarang, Mas. Kalau Mas sudah bisa merasakan bahwa gula ini manis, garam ini asin, indera perasa kita kan. Suatu saat untuk merasakan garam ini nggak asin bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Karena indera ini, kita kaitannya dengan indera. Kita sudah bisa mendengarkan suara vokal bahwa a i u e o, ya itulah vokal a i u e o. Itu sini kita tidak mendengarkan a i u e bukan vokal bisa nggak bisa. Artinya kalau sudah dibuka itu nggak bisa ditutup lagi. Tapi pembukaan aura itu betul. Ini masalah bukan pembukaan aura. Jadi indera itu Mata batin. ada satu oh bukan. Jadi nah ini yang salah kaprah ini, bukan mata batin. Jadi manusia berinteraksi dengan mereka itu berdasarkan indera kita betul. Jadi kalau ada orang berinteraksi dengan mereka dengan mata batin itu apa sih? Nggak ada, yang ada mata ini yang sebenarnya mata gitu, bukan mata batin. Jadi kalau dia berbicara dengan mata batin ya orang akan merekayasa hal yang orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita melihat ini kenyataan, Mas, kalau kita melihat, makanya kan begini, Mas. Indera kita yang paling punya kekuatan penuh adalah indera mata, kan gitu loh. Ini yang nggak akan pernah bisa dibohongin, kan gitu. Apapun yang kita lihat itu yang betul-betul yang sejujurnya. Indera yang lainnya, Mas, ketika kita tutup mata ya, kita gini, orang akan bisa berbicara ini handphone, ini sendok, ini garpu, apa ini gelas, kan gitu loh. Tapi begitu lihat, oh ini handphone mereknya ini, kan tahu, kan gitu. Sama hanya dan ini orang bisa ngomong ini handphone, ini apa kan gitu. Tapi begitu melihat sama juga diginiin juga begitu. Makanya ketika indera mata kita sudah terbuka ya berarti itulah dimensi kita sudah betul-betul lost sama mereka, kan begitu, Mas. Jadi ada satu mekanisme, ada satu teknis bahwa bagaimana kita bisa masuk ke dimensi mereka. Itu perlu satu latihan, perlu satu proses yang cukup panjang. Jadi nggak semata-mata tak buka matamu bisa melihat, tak tutup bisa nggak melihat lagi, nggak bisa. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin, kan gitu loh. Itu rekayasa. Oh, ya berarti udah menyalahi itu, kan berarti menyalahi kodrat. Kita diciptakan, yang menciptakan indera siapa? Yang dari di atas, kan begitu. Tuhan lah. Kita ada di atas, lah kok kita bisa seenak sendirian begitu kan? Terus ada orang, wah ini Allah udah menciptakan bahwa kamu tidak bisa melihat. Kita tiba-tiba manusia bisa mengalahi kodrat, itu kan hebat bener manusia kan. Nah inilah fungsinya manusia, kita dibatasi dengan tidak boleh takabur, kan begitu kan. Ketika kita mampu, kita punya teknis, punya mekanisme, tapi semuanya kembalikan lagi yang di atas, kan begitu. Tapi di tengahnya ada kata-kata yang namanya ikhtiar, kan begitu. Masalah hasilnya Allah, kan begitu. Berarti ikhtiarnya latihan ya. Ikhtiarnya ada satu. Ini prosesnya begitu loh. Prosesnya untuk ke sana. Sama hanya ketika kita mau berobat. Ikhtiar ini, kita berangkat ke dokter, berangkat ke A ke B. Ini ikhtiar. Hasilnya nggak tahu kita. Ya kan gitu. Yang menyembuhkan entah itu dokter, yang menyembuhkan itu saudaranya sendiri, entah itu siapa. Tapi di tengah perjalanan itu ada yang namanya ikhtiar itu tadi. Jadi bisa ada kemungkinan dia bisa melihat, bisa kemungkinan tidak bisa ya. Iya. Itulah pada saat kita menjalani satu proses itu kan hasilnya entah dia bisa betul-betul melihat atau tidak, nggak tahu. Tapi kalau menjalani proses yang benar pasti bisa, karena di dalam hal spiritual tidak ada kata-kata bakat dan tidak berbakat. Manusia itu tidak ada kata-kata bakat dan tidak berbakat. Mas sendiri tidak pernah merasa bisa main gitar, tapi kalau pengen belajar main gitar betul-betul pasti akan bisa. Betul. Bukan masalah bakat ini kan gitu. Kita nggak punya gen bahwa seorang musisi, kita nggak punya gen seorang penyanyi, tapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Pun hasilnya sebagus orang lain atau tidak, ya belum tentu kan begitu. Jadi bagaimana ikhtiarnya ya? Betul, bagaimana ikhtiarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Mas, kalau manusia ini berdampingan dengan makhluk gaib ya. Tapi kita kok seperti kurang merasakan, mungkin dia di samping kita atau apa? Itu karena
makhluk Ya, itu ada batasan juga ya, maksudnya Iya. tidak bisa menggoda kita atau apa? Betul. Jadi yang membatasi kita adalah dimensi tadi. Dimensi tadi. Nah, dimensi tadi mau terbuka atau tidak terbuka itu kan kita yang menginginkan. Kan begitu. Dimensi tadi terbuka. Kalau kita menginginkan dimensi tadi terbuka dan kita pengen melalui proses itu, mungkin akan peka. Kan gitu. Ini masalah sensitivitas ini kan gitu kan. Ini masalah sensitivitas indera itu tadi. Ketika kita menutup sendiri sensitivitas kita ya tidak akan kan gitu. Contoh, Mas, saya nggak pengen lihat seperti itu, ya udah aman kan begitu. Cuman nggak menutup kemungkinan tiba-tiba langsung ke indera penglihatan kita tiba-tiba seperti itu bisa saja kan gitu kan. Karena mereka juga punya kemampuan untuk itu kan, tugasnya memang mengganggu kok, ya kan. Tanpa ada melalui proses, tanpa merasakan dulu, mendengar dulu, mencium dulu, tiba-tiba melihat bisa juga kan gitu. Muncul tiba-tiba. Muncul tiba-tiba bisa juga kan gitu. Yang namanya makhluk goib itu ada, cuman pada koridor yang betul-betul kita pahami. Iya. Gitu. Artinya ada satu pembatasan. Jangan sampai orang berpikir bahwa makhluk goib itu benda padat. Itu saja, itu intinya. Apa yang diserang pada kita sebagai makhluk benda padat kan? Apa yang diserang pada diri kita adalah psikis kita, bukan fisik kita. Kita bisa cubit, kita bisa digigit. Berarti dalam pikiran Pikiran kita, emosi kita, emosi. nafsu kita yang diserang itu. Jadi bukan fisik kita, karena dia bukan benda padat. Intinya itu. Nah, terus untuk mengenai santet gitu Mas, itu yang dikirimkan apa? Benda padat atau makhluk halus ya? Seperti santet, teluh, pelet. Jadi kalau berbicara tentang itu sebetulnya konteksnya jauh berbeda ya. Jauh berbeda Mas. Santet, teluh, guna-guna dan lain sebagainya kan ini adalah sub ilmu sebetulnya. Sub ilmu. Kalau di metafisika saya katakan ini visualisasi sebetulnya kan. Sub ilmu. Masalah keberadaan santet, kebenarannya pun juga masih abu-abu sebetulnya. Kan begitu, masih abu-abu. Jadi kalau ada orang cerita ini kena santet, ada jarum, ada silat, ada paku masuk ke dalam tubuhnya misalnya kan. Pertanyaannya adalah masuknya dari mana? Ini benda padat, ya kan? Sebutkan sekali lagi, solid is solid, benda padat adalah benda padat. Ketika benda padat menembus benda padat berarti ada bekas. Itu saja, ya kan? Nggak akan mungkin kalau dia bukan benda padat ditembus bisa, tapi kalau ini benda padat ditembus dengan padat sekecil apapun pasti akan ada bekas, ya kan gitu. Kalau rasa mungkin orang nggak akan merasakan, tapi bekas pasti ada. Nah kalau tiba-tiba ada paku masuk tanpa ada bekas, ya masuknya dari mana? Kalau bukan dari mulut, kan begitu Mas. Jadi untuk kepercayaan saya terhadap santet pun juga masih abu-abu. Artinya kalau kita berbicara tentang hukum metafisika, benda padat adalah benda padat, dia bisa menembus benda padat tanpa meninggalkan bekas. Saya masih tanda kutip, kan begitu. Kalau santet itu kan visualisasi sebetulnya kan, visualisasi yang mana kita menggerakkan sesuatu dari sini, hasilnya gerakannya dari sana, sama seperti ini. Kita melihatkan hasilnya, ini visualisasi. Karena memang kalau itu saya percaya. Seperti voodoo ya, voodoo. Ya, saya percaya karena apa? Manusia satu dengan yang lainnya ada satu koneksivitas, Mas. Saya dengan Mas ada satu koneksivitas. Dan saya tidak harus menyebutkan, Mas juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Contoh, saya makan, ini ada belimbing yang sangat asam. Saya nggak usah ngomong, Mas, ini asam ya, nanti rasakan asam. Saya gigit aja di situ. Di situ juga pasti udah merasakan asam. Betul. Ini koneksivitas, ya kan? Artinya visualisasi koneksivitas, kan gitu loh. Contoh lagi, yang lebih hebat lagi contoh, Mas lagi menghadap ke sana dari belakang, ya kan? Tiba-tiba dilihatin orang dari belakang, kita kerasa, kok kayak ada yang liatin ya, begitu, oh iya ada yang lihat saya, kan gitu. Ini koneksivitas, satu manusia dengan manusia yang lainnya, kan begitu. Jadi kalau zaman dulu ada lagi cerita yang bahwa, oh aku kangen di sini, di sana bisa merasakan, kan ini koneksivitas, kan gitu. Contoh yang sederhana itu tadi lah, ini yang asam saya nggak harus menyampaikan, Mas. Pasti Ini terasa. asam ya, Iya. rasakan asam juga ya, nggak usah, saya cukup gigit aja di sini juga udah merasakan, ini koneksivitas. Nah,
disitulah terus akhirnya dipleset-plesetkan, ya kan, dipleset-plesetkan. Ini visualisasi yang bisa disantet karena dari sini melakukan sesuatu, di sana bisa melakukan sesuatu, sama dengan yang dilakukan di sini, sama dengan yang dirasakan di sini, kan begitu. Kita itu tadi bisa kita menimbulkan visualisasi jarak jauh, bisa. Oh, nyatanya dari sana kita nggak lihat, diliatin aja kita kerasa, kan begitu loh. Ini koneksivitas. Tapi banyak juga berefek dia sakit, itu gimana Mas? Yang disantet itu jadi sakit, lumpuh atau apa gitu? Ya mungkin begini Mas, ada satu pemahaman ilmu visualisasi mungkin, ya kan. Ini pun juga kembali lagi ke sugesti ya, ke sugesti, keyakinan daripada si pembuat dan keyakinan daripada si penerima, si korban. Tapi tetap menggunakan makhluk halus itu juga? Saya tanya, ketika saya menggigit belimbing atau jeruk yang asam tadi, saya kira-kira menggunakan makhluk gaib nggak? Untuk bisa merasakan? Tidak. Enggak. Ketika saya melihat orang yang menghadap ke sana supaya orang itu kerasa, kira-kira menggunakan makhluk gaib nggak? Tidak. Enggak. Itu saja pertanyaan. Karena apa jawabannya? Artinya tanpa makhluk gaib pun bisa, kan gitu. Cuman kan ada satu improvisasi model visualisasi tadi, kan gitu. Itu yang mungkin akan dijadikan ilmu santet tadi Mas, kan gitu loh, ya kan. Karena kita punya koneksi satu manusia dengan yang lainnya. Nah, ada satu improvisasi misalnya, ya kan. Saya pengen dia merasakan sakit, saya membuat satu ilmu di sini supaya dia bisa merasakan sakit yang saya buat bahan ini tadi, ya kan, dengan koneksivitas visualisasi itu tadi. Mungkin itu saja bisa terjadi. Tapi kalau kira-kira saya memasukkan ini ke dalam perut dia, tiba-tiba ada di dalam perutnya tanpa menimbulkan bekas, bullshit. Itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah. Ini udah padat dan bisa udah padat. Ini masuk ditelan, kan gitu Mas. Kalau ini nggak masuk ditelan, tiba-tiba bisa masuk ke dalam, mungkin lah. Kalaupun toh mungkin, ya harus ada satu bekas. Ini udah padat loh ini. Kalau kita mau menyalahi hukum yang di atas, wah hebat banget loh. Allah sudah menciptakan kita dengan kepadatan kita yang sedemikian rupa, itu bisa dirusak sama manusia yang bisa menembus tanpa ada satu bekas, luar biasa, ya kan? Iya betul. Hebat manusia itu kan, nggak boleh seperti itu gitu. Ya. Kalaupun ada orang yang mengakui, mengimani, oh bisa gini, wah berarti lu udah ini berarti sudah tidak mengakui apa yang sudah diciptakan. Ini punya proteksi yang luar biasa Mas. Kita diciptakan sebagai manusia itu sudah komplek ya. Gitu. Berarti Mas Yuda belum pernah ketemu dengan pasien-pasien seperti itu ya, yang masuk di dalamnya ada paku, beling tuh? Pernah. Orang datang ceritanya, ya kan? Ini ceritanya, datang, kok saya kena santet Pak, kan gitu kan? Kemarin dibawa ke paranormal A, ke dukun A, ke orang A, ke orang B, ke orang C. Ini di dalam keluar paku, kan begitu. Saya nggak melihat tapi, ya kan? Artinya dia cerita, saya nggak melihat. Begitu datang ke tempat saya, ternyata nggak ada pakunya. Kan begitu Mas? Nggak ada paku, dari mana? Artinya ketika dia mengeluarkan paku itu mungkin trik sulap dia. Kan begitu Mas? Itu trik sulap dia. Jadi lah orang-orang marah, bongkar aja sih kan. Emang kenyataannya nggak bisa, udah pada. Terus kalau dia bisa mengeluarkan paku dari perutnya dengan ilmu apapun, sehingga paku keluar dari sini tanpa menimbulkan bekas, hebat orang itu. Allah juga menciptakan, kegeser sedikit saja keluar darah, ya kan? Yang di atas tuh udah menciptakan, kalau ini kegeser sedikit keluar darah, ada suatu pertanda gitu loh, ya kan? Nah kalau itu bisa dilalui sama manusia, dilawan dengan manusia, waduh luar biasa. Tidak masuk akal ya? Nggak masuk akal lah, kan gitu.